Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana materinya itu yang bersangkutan tentang pengertian hukum perdata, asas hukum perdata, tujuan hukum perdata, fungsi hukum perdata, sejarah singkat hukum perdata, dan sumber hukum perdata. Di sini saya sendiri akan membahas tentang pengertian hukum perdata. Apa sih yang dinamakan dengan hukum perdata? Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan individu dengan masyarakat lainnya. Hukum perdata ini dinamakan juga dengan hukum privat, yang merupakan lawan dari hukum publik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum privat? Hukum privat adalah hukum yang mengatur perseorangan dengan masyarakat lainnya, yang menitik beratkan perseorangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contoh dari hukum perdata diantaranya adalah kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, harta benda, dan tindakan-tindakan yang lain yang bersifat perdata. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan adanya hukum perdata yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya Aiza Unabila akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tujuan dari adanya hukum perdata. Tujuan dari adanya hukum perdata yakni adalah mengatur hubungan antar perorangan. Jadi, mengatur antar satu orang dengan orang yang lain. Seperti misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat apa saja agar perkawinan itu dianggap sah dan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan perkawinan. Jadi mengenai hal tersebut, mengenai undang-undang perkawinan tersebut hanya berlaku untuk orang-orang yang akan melakukan perkawinan saja. Jadi adanya undang-undang perkawinan tersebut hanya berdampak untuk perorangan, tidak berdampak untuk publik ataupun umum. Terima kasih. Sekian dari saya. Materi selanjutnya mengenai fungsi dari hukum perdata akan disampaikan oleh Mas Farid. Selanjutnya, saya Muftah Farid Gifari akan menjelaskan tentang fungsi hukum perdata. Hukum perdata berfungsi untuk menangani kasus yang bersifat pribadi, misalnya seperti permasalahan keluarga, yakni hukum tentang warisan, hukum perceraian, hukum tentang pencemaran nama baik, dan lain-lain. Selain itu, berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim. Hukum perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim atau pengadilan sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada sumber hukum perdata. Yang pertama ada KUHP Perdata, yang kedua ada traktat, yang ketiga ada jurisprudensial, dan yang terakhir ada kebiasaan. Dari yang keempat ini dibagi lagi menjadi dua sumber. Yang pertama sumber hukum perdata tertulis, yang kedua sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu AB atau Algemeen Bepaling van Wetgeving, Ketentuan Umum Pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua ada sumber hukum perdata tidak tertulis, adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Saya di sini Baris Reno Panggale ingin menjelaskan tentang asas hukum perdata. Di dalam ketentuan hukum perdata terdapat beberapa asas yang tentunya harus dipenuhi dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Kita bisa melihat ketentuannya, yaitu yang pertama adalah asas kepastian hukum.
Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUH Perdata. Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 tadi bahwa setiap perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Kasus ini juga dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda. Berikutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini juga ada di dalam ketentuan pasal tadi ya, yaitu pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kemudian asas yang berikutnya adalah asas itikat baik. Masih membahas tentang ketentuan pasal 1338. Kali ini adalah pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Asas yang berikutnya adalah asas moral. Asas moral merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Kemudian asas berikutnya adalah asas kepatutan. Asas ini berhubungan dan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Asas berikutnya adalah asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikat diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Jadi tidak berlaku bagi orang lain yang tidak mengikat diri dalam suatu perjanjian. Berikutnya adalah asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadinya perjanjian, yaitu pada pasal yang tadi ya, yang 1320 ayat 1 KUH Perdata. Syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak atau antara para pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian. Asas berikutnya adalah asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi di antara kedua belah pihak, dan itu mengenai ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Rois Al-Alto. Sejarah hukum perdata Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa zaman, antara lain zaman Belanda, Jepang, kemerdekaan, dan reformasi. Pada zaman Belanda, yaitu sekitar tahun 1512, Belanda memperkenalkan sistem hukum sipil Romawi Belanda yang digunakan untuk mengatur perdagangan dan politik, serta kepentingan ekonomi. Lalu, era Jepang ditandai dengan akuisisi besar-besaran senjata perang yang dipasok oleh Jepang, yang memainkan peran penting dalam proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Era kemerdekaan menyebabkan lahirnya undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menguraikan semua peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang diadopsi dari masa kolonial. Sampai dengan tahun 1995, beberapa undang-undang termasuk hukum perdata, niaga, dan pidana telah dirumuskan dan dilaksanakan, antara lain hukum perkawinan tahun 1974,
Hukum Acara Pidana tahun 1981, Hukum Pengadilan Agama tahun 1989, dan lain-lain seperti hukum perbankan, hukum perusahaan, serta modal hukum pasar tahun 1995. Hukum perdata ada di bawah KUH Perdata Indonesia yang menekankan pada individu dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.